Sebenarnya seperti apa itu, Prof? Media sosial dengan dopamin junkies ini, Prof? Ya, kalau kita katakan media sosial dengan dopamin junkies itu maksudnya, junkies itu ketergantungan, jadi kecanduan terhadap media sosial. Kita tahu kalau saat kita menikmati sosial media, kadang-kadang kita lupa waktu dan terus-menerus ingin mengulangi hal tersebut. Nah, di saat kita merasakan kenikmatan itu penuh dengan dopamin yang meningkat, sehingga dikatakan dopamin junkies. Kayak kita lagi upload story gitu kan, kayak Iya. tahu siapa sih yang nge-view gitu. Iya, kita lihat tuh, kita absen, siapa, "Oh, sini nggak ngeliat, sini nggak lihat." Betul. Kayak mantau seseorang gitu ya, Prof, ya? Iya, nunggu dia kapan nge-like-nya, dia kok nggak nge-like hari Oh ini, gitu. absen diam-diam. Terus kok bisa membuat orang jadi cemas, Prof? Ya, kita cemas karena mungkin kenapa like saya tidak sebanyak dulu, mengapa viewer hanya sedikit, kok yang komen sedikit. Jadi hal itu menimbulkan kekecewaan, mengapa teman saya yang posting banyak like-nya, banyak komen, apakah saya tidak sepopuler dia? Selain daripada kecemasan nih, Prof, dari dopamin junkies ini ada nggak dampak negatif lain? Awalnya cemas, mengapa orang tidak banyak yang melihat, lama-lama self esteem-nya akan turun, harga dirinya akan turun, lama-lama depresi, menganggap dirinya tidak menarik, nggak ada orang yang kepingin lagi, jadi banyak sekali yang bisa ya, mulai dari tadi self esteem-nya turun juga, kemudian depresi juga bisa meningkat resikonya, Dr. Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS-KJI. Kali ini kita bersama narasumber yang sangat spesial, ada Profesor Dr. Elmeida Effendi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Dr. Vera. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat. Prof, kali ini kita kembali ya dalam podcast PPPDS-KJI Ya, dengan topik media sosial, dopamin junkies, dan cemas. Prof, kali ini kita dengan topik media sosial, dopamin junkies, dan cemas ya, Prof. ya. Sebenarnya seperti apa itu, Prof? Media sosial dengan dopamin junkies ini, Prof? Ya, kalau kita katakan media sosial dengan dopamin junkies itu maksudnya, junkies itu ketergantungan, jadi kecanduan terhadap media sosial. Kita tahu kalau saat kita menikmati sosial media, kadang-kadang kita lupa waktu dan terus-menerus ingin mengulangi hal tersebut. Nah, di saat kita merasakan kenikmatan itu penuh dengan dopamin yang meningkat, sehingga dikatakan dopamin junkies. Nah, adanya dopamin di situ juga akan ada suatu sirkuit di otak kita yang kita sebut dengan sistem reward system, di mana kita selalu akan mencoba mengulang-ulangi perbuatan tersebut. Sebagai contoh, kalau sosial media kita itu selalu melihat berapa orang sih yang hari ini nge-like saya, apa komennya, kemudian siapa aja yang nge-share. Jadi itu semua akan membuat kita berulang kali kepingin tahu berapa dan itu menimbulkan kesenangan bagi kita sendiri kalau ternyata like-nya banyak. Dan itu akan membuat ya tadi dopamin junkies tadi. Jadi kayak misalnya nih, Prof, kayak kita lagi upload story gitu kan, kayak Iya. tahu siapa sih yang nge-view gitu. Iya, kita lihat tuh, kita absen, siapa, "Oh, sini nggak ngeliat, sini nggak lihat." Betul. Kayak mantau seseorang gitu ya, Prof, ya? Iya, nunggu dia kapan nge-like-nya, dia kok nggak nge-like hari Oh ini, gitu. absen diam-diam. Terus keadaan kayak gini, Prof, kok bisa membuat orang jadi cemas, Prof? Ya, kita cemas karena mungkin kenapa like saya tidak sebanyak dulu, mengapa viewer hanya sedikit, kok yang komen sedikit. Jadi hal itu menimbulkan kekecewaan, mengapa teman saya yang posting banyak like-nya, banyak komen, apakah saya tidak sepopuler dia? Nah, sehingga mulai muncul kecemasan-kecemasan, mengapa dia bisa lebih banyak temannya, lebih banyak peminatnya, viewernya daripada saya? Selanjutnya, Prof, gimana, Prof, soal perbedaan prevalensi media sosial dopamin junkies ini pada demografi atau dengan ciri kepribadian tertentu, Prof? Biasanya ya umumnya perempuan itu lebih suka dilihat. Jadi biasanya kalau perempuan dengan laki-laki, banyakkan perempuan yang lebih kepo tuh mana berapa orang like-nya. Nah, terkait dengan kepribadian, ada kepribadian tertentu seperti ciri kepribadian narsisistik atau histrionik, di mana di situ mereka sangat butuh pengakuan, pujian. Nah, mereka akan lebih cenderung memang mengalami sosial media dopamin junkies ini. Jadi memang yang lebih memiliki dopamin junkies ini pada kepribadian narsistik Dan histrionik juga gitu ya. Kemudian, Prof, gimana nih, Prof, soal dopamin junkies ini tadi kan mengakibatkan kecanduan tadi Ya. atau lebih sering kita sebut dengan adiksi, Prof. Gimana cara untuk menghindari atau mengurangi adiksi tersebut, Prof? Ya, caranya pertama kita memang harus konsekuen juga, konsisten sendiri untuk mengurangi pemakaian sosial media itu sendiri. Jadi mungkin ada jamnya tertentu, hanya jam sekian sampai jam sekian kita boleh bersosial media, dan itu pun juga dengan pembatasan yang ketat. Kemudian sebisa mungkin di smartphone kita mungkin kalau kita emang benar-benar berencana untuk menghindari sosial media, dihapus sosial medianya, sehingga sosial media mungkin hanya di laptop. Nah, itu kan kita akan lebih susah ya ngelihatnya, jadi otomatis akan berkurang frekuensinya. Yang pasti kita harus bisa mendisiplinkan diri untuk tidak terus-menerus melihat sosial media, dan bisa dengan melakukan aktivitas-aktivitas lain selain secara online, mungkin secara offline.
Jadi aktivitas langsung yang menyibukkan kita sehingga kita tidak akan ketakutan FOMO ya, ketakutan ketinggalan berita, apalagi kita bisa tenang tanpa melihat sosial media kita. Terus apakah ada nih Prof untuk perilaku atau kebiasaan adiktif lainnya Prof yang berhubungan terhadap dopamine junkies ini? Ya, jadi pada saat dopamine junkies ini ada saja kebiasaan atau perilaku lainnya ya. Mungkin mereka akan terus-menerus tadi berulang-ulang membuat postingan, membuat konten ya. Jadi bagaimana supaya orang banyak nge-like. Nah, mungkin pembuatan konten ini macam-macam tujuannya. Ada yang bermaksud mungkin untuk cari penghasilan, tapi ada juga tadi untuk dipuji. Karena mereka ingin orang melihat mereka dalam situasi atau gambaran suatu kepribadian yang sempurna. Mungkin padahal itu sendiri sebenarnya benar bukan hal yang sebenarnya. Mungkin ini penuh rekayasa, tapi memang selalu dengan niat seperti itu. Kemudian untuk yang perilaku OCD tersebut Prof, Ya, termasuk Prof? Berulang-ulang memastikan mungkin berapa like-nya, berulang-ulang melihat apakah udah ada tambah yang komen dengan dia, mungkin ya bisa memperberat juga itu. Kemudian Prof, dengan keadaan kayak gini Prof, apakah media sosial ini dapat memperburuk suatu kecemasan Prof? Bisa pada sebagian orang tertentu karena dia akan menimbulkan kecemasan. Tadi seperti di awal bahwa kalau misalnya like-nya tidak sebanyak itu dia akan cemas. Mengapa orang-orang meninggalkan saya? Mengapa teman saya yang tadi tidak siapa-siapa malah lebih banyak viewernya, lebih banyak yang like? Apakah yang harus dilakukan? Mungkin seperti itu, Vera. Selain daripada kecemasan nih Prof, dari dopamine junkies ini ada nggak dampak negatif lain? Awalnya cemas, mengapa orang tidak banyak yang melihat. Lama-lama self-esteem-nya akan turun, harga dirinya akan turun. Lama-lama depresi, menganggap dirinya tidak menarik, nggak ada orang yang kepingin lagi. Jadi banyak sekali yang bisa ya, mulai dari tadi self-esteem-nya turun juga, kemudian depresi juga bisa meningkat resikonya, Dr. Vera. Jadi selain daripada kecemasan bisa nyebabin depresi juga ya? Iya. Kemudian Prof, dari perusahaan penyedia layanan media sosial ini Prof, dapatkah mereka melakukan atau menetapkan suatu regulasi Prof untuk mengurangi tingkat kecemasan terhadap dopamine junkies? Memang agak sulit ya, tapi sebenarnya ada beberapa usaha yang bisa dicoba. Yang pertama adalah pembatasan. Pembatasan mungkin penggunaan sosial media, jadi jam tertentu, kemudian umur tertentu, ada batasan umur, sehingga mungkin itu mau tidak mau akan memperkecil skup yang bisa melihat sosial media. Tapi kita tahu itu teori sekali ya, Dr. Vera ya, di mana-mana sekarang bebas sekali. Dan mungkin tayangan-tayangannya juga kontennya kalau bisa memang dijaga juga, jadi tidak yang terlalu kita tahu bahwa yang dopamine junkies ini senantiasa orang akan memposting hal-hal yang terkait mungkin dengan fisik ya, fisik semata, kemudian juga materi. Mungkin itu tidak ya bisa dikontrol supaya tidak sebanyak itu lagi. Jadi juga untuk pengurangan dari penggunaan media sosial ini otomatis akan mengurangi kecemasan ya Prof? Iya. Kemudian Prof, gimana nih Prof soal masyarakat dapat meningkatkan agar masyarakat itu dapat meningkatkan kesadaran Prof terhadap konsekuensi dari media sosial tersebut Prof? Pertama mungkin dengan edukasi, kemudian melalui talk show seperti ini ya. Jadi tahu masing-masing bagaimana sosial media ini tidak hanya punya efek positif tapi juga hal yang negatif. Jadi kalau segala sesuatu dipakai berlebihan tentu saja ini memiliki dampak. Nah, orang tersebut mungkin tidak bisa sosialisasi lagi secara aktif tapi makin secara online. Sedangkan yang sosial media itu sekali lagi mungkin saja tidak sebagaimana apa yang kita lihat. Untuk yang terakhir nih Prof, gimana Prof dari kita sebagai ahli kesehatan Prof agar untuk teman-teman di rumah mungkin ada edukasi lainnya Prof agar dapat mengurangi dari dopamine junkies ini sehingga tingkat kecemasan kita dapat berkurang Prof? Yang pasti kita harus senantiasa melakukan pola hidup sehat, kemudian tetap kita itu melakukan hidup itu, aktivitas itu sebisa mungkin offline, tidak hanya online saja. Jadi perbanyak kegiatan offline seperti bertemu teman-teman secara langsung, kemudian kegiatan langsung, kemudian juga olahraga secara langsung, dan kemudian kalau kita mau menggunakan sosial media batasi hanya pada jam-jam tertentu. Dan kita boleh memuasakan detox juga ya, bahwa mungkin satu hari ini tidak ada atau hanya 1 jam 1 hari, 2 jam 1 hari. Tanpa khawatir bahwa kita kehilangan sesuatu tanpa melihat sosial media. Tapi memang ya Prof kalau udah kecanduan itu Susah sekali, susah Dr. Vera ya. Baiklah Prof, terima kasih banyak nih Prof atas kesempatannya. Demikianlah podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Prof atas kesempatannya Prof. Sama-sama Dr. Vera. Mungkin teman-teman yang di rumah nih pengen jumpa atau konsul sama Prof di mana ya Prof? Saya ada di Rumah Sakit USU Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 5 sore. Ada di Rumah Sakit USU ya teman-temannya, di Rumah Sakit USU Ngobon. Nah, semoga juga teman-teman semua dapat mengambil ilmu atas semua podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.